Halo anak-anak kelas 8 yang mengikuti pembinaan AKM. Bertemu kembali dengan Pak Aris di bagian pertama pembinaan AKM. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Aris jelaskan dulu apa latar belakang kok bisa ada AKM. Yang pertama, program dari Pak Nadiem, Menteri Pendidikan kita, Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar punya syarat-syarat sebagai berikut. Kemampuan keunikan kognitif, karena tiap anak kan punya keunikan dalam kompetensi masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan dalam penilaiannya, harus sesuatu yang lebih mendasar. Terus Merdeka Belajar itu bagaimana anak menggunakan. Jadi misalnya belajar fisika harus bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya sekedar teori saja berarti ya kurang tepat. Logis dan mengabstraksi materi. Contoh, saya ulangi karena Pak Aris mengajar fisika. Jadi misalnya dapat materi, maka materi itu tidak hanya digunakan dalam fisika, bahkan dalam kegiatan agama pun bisa dilakukan. Melogiskan dan mengabstraksinya menjadi pelajaran agama itu bisa saja terjadi. Salah satu langkah awal dari Merdeka Belajar adalah meniadakan ujian nasional. Kenapa kok ujian nasional ditiadakan? Karena ternyata ujian nasional hanya mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah, dimana seperti yang kita ketahui, yang dulu-dulu anak-anak hanya didrill dengan soal-soal sehingga hanya kompetensi menghafalnya yang lebih unggul, sedangkan memahaminya kurang. Terus kalau disurvei sama PISA, hasilnya itu Indonesia itu ternyata rendah. PISA itu apa? PISA itu lembaga survei internasional yang mengukur tingkat pendidikan. Lalu ujian nasional itu ternyata bukan evaluasi pendidikan. Kenapa? Karena hanya dilakukan beberapa hari, sedangkan pembelajaran kan berlangsung selama 3 tahun untuk kelas 7, 8, 9 ya. Maka dari itu pemerintah mengganti ujian nasional tersebut dengan asesmen kompetensi. Kenapa? Karena asesmen kompetensi itu lebih mengasah nalar. Jadi bukan hanya menghafal seperti yang tadi, tapi juga pemahamannya diuji. Menggunakan standar PISA. Kok bisa menggunakan standar PISA? Karena dalam standar PISA diharapkan penilaian itu lebih ke numerasi, literasi, dan survei karakter. Di situ sudah ada di asesmen kompetensi. Dan lebih hebatnya lagi, asesmen kompetensi itu lebih mengacu, lebih berkonteks ke kehidupan. Artinya hal-hal sederhana yang ada di sekeliling kita itu bisa dijadikan bahan untuk penilaian. Kita lanjut. Bahan asesmen numerasi. Yang pertama bilangan, isinya itu. Berikutnya geometri dan pengukuran, isinya itu. Aljabar, ini cukup banyak isinya. Dan data dan ketidakpastian, isinya itu. Bentuk soalnya bagaimana saja? Yang pertama uraian. Ini. Selalu ada gambar atau contoh-contohnya. Bentuk berikutnya pilihan ganda. Seperti ini. Dimana jawaban bisa lebih dari satu. Kompleks yang berikutnya, jawabannya bisa berupa benar dan salah. Mari kita bahas pretest yang kemarin kita lakukan. Perhatikan betul-betul karena ini akan Anda pergunakan untuk mengerjakan tugas berikutnya. Ini ada orang namanya Pak Ali, bangun rumah. Dengan syarat-syarat pertama, Pak Ali tidak punya asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar ART. Terus Pak Ali tidak buat kamar khusus tamu. Tapi Pak Ali kepingin buat 2 kamar mandi. Maka kalau dihitung luasnya, kenapa dihitung luasnya? Karena yang diminta kan luas tanah minimalnya. Ini 12 dari 43, 9. Nggak kita kerjakan karena nggak dibutuhkan. Ruang tamu sekian, ruang makan sekian, dapurnya sekian, garasi sekian. Kamar mandi ingat ini kali ini harus dikali 2, hasilnya seperti ini.
gudang sekian. Kalau ditambahkan semua ternyata hasilnya 82,5. Kita cek untuk pernyataan yang ini bagaimana. Nah, caranya seperti itu. Dimasukkan, karena ini silinder maka volumenya seperti itu. Dimasukkan, karena perbandingannya mililiter, seperti yang kita ketahui kalau gayung pakai mililiter ya tadi. 15.000 dari ini 15 liter, jadikan mililiter seperti ini, hasilnya seperti ini. Berarti betul mendekati 10 gayung. Berikutnya keran ya. Volume bocor per hari. Nah, ini kita lihat yang ini sama dengan volume gayung. Apakah sama? Volume gayung kebetulan dapat dari sini tadi. Volume bocor itu 13 liter, berarti 13.000 ml per hari. Berarti kalau per jamnya berarti dibagi 24. Ternyata hasilnya tidak sama. Untuk pernyataan berikutnya, hubungan dengan kertas, berarti yang ini salah ya, karena kalau kita lihat keterangannya 10 liter bukan 500 liter. Berikutnya, hubungannya sama beta, berarti keterangannya ini ya 20. Kenapa? Karena dari 20 orang. 10 kenapa? Karena dari keterangan sebelumnya kalau orang mandi itu rata-rata sekitar 10 gayung itu. Masukkan. Ternyata memang benar mendekati hasilnya. Dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 9 baris. Berarti baris terakhir 9. Ternyata baris pertama sekian, terus 12, 11, 15, 14. Kalau kita lihat 8 ke 12 itu selisihnya 4, 12 ke 11 negatif 1, 11 ke 15 plus 4, 15 ke 14 min 1. Berarti selalu ditambah 4 lalu dikurangi 1, ditambah 4 dikurangi 1. Berarti kalau saya lanjutkan, ini ditambah 4 sekian dikurangi 1 sekian, ditambah 4 sekian dikurangi 1 sekian. Kebetulan kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti baris ke-9 atau yang terakhir itu 20. Next. Nih pertanyaannya, ini keterangannya. Selisih harga. Oke. Selisih harga berarti harganya Jaya dikurangi harganya Selaras. Kenapa kok ada 0,25? Kan ada untuk baju ada Jaya ada diskon 25%, Selaras ada diskon 15%. Ternyata hasilnya 8.000, berarti nggak sama dengan 10.000, berarti pernyataannya salah. Berikutnya, harga paling mahal untuk satu celana. Apakah itu bagus? Nah, salah, karena dengan harga yang sama 100.000 ya celananya, diskon paling kecil justru diterapkan oleh Jaya, bukan Bagus yang 25. Next. Ini berarti cari prosentasenya. Ini yang sembuh dibagi yang sakit ya. Sehingga kalau diurutkan seperti ini. Next, jawabannya ini ya. Kenapa? Kalau Oak sama Grindelia sudah 42, Grindelia 29, berarti banyakan si Oak. Tentu saja Oak lebih segar karena transpirasinya lebih besar. Dianjurkan Oak daripada Battle Brush. Kenapa? Kalau Battle Brush kan cuma 33, Oak 42. Next, kalau dari 5 Januari sampai 19 Maret dan awalnya dari 11-12, berarti kan dari ini pernyataan yang benar. Kenapa? Buktinya waktu di 11-12 sekian, waktu di 2021 yaitu 19 Maret 4,3, kan berarti nggak ideal. Kenapa? Karena waktu 5 Januari 45 kg, waktu Maret kok ya masih 45 kg. Next, jawabannya ini. Kenapa? Kita lihat
Kalau rata-rata berat janin berarti 325 kurangi 15, hasilnya juga sekian. Rata-rata tinggi janin 25 kurangi 6,5, hasilnya sekian. Next, ada beberapa peluang. Karena penyebutnya nggak sama, kita samakan dulu, kita sesuaikan warnanya. Ternyata kalau sudah penyebutnya disamakan, yang paling kecil siapa? Ternyata adalah ungu. Baik, Pak Aris juga menjelaskan tips pengerjaan AKM. Pasti banyak tips di luar sana bisa ditambahkan, tapi kalau dari Pak Aris sesederhananya seperti ini ya. Yang pertama harus tenang dulu, baca soalnya dulu, tentukan keterangan apa yang diperlukan untuk mengerjakan soal, cari keterangan di soal, pilih jawabannya, dan jangan sampai terkecoh karena jawabannya pasti ada kecohnya. Sebagai penutup, buka buku detik-detik asesmen nasional halaman 17. Kerjakan paket 1 nomor 1 sampai 18 saja. Tulis di buku catatan tersendiri, foto pembahasan kalian, upload di Google Classroom maksimal sehari sebelum pertemuan berikutnya. Berarti hari Senin depannya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video Pak Aris. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.